Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang mendapatkan pesan daripada Tuhan, bisa di-share. Saya berikan kesempatan. Ya, saya shalom buat semuanya. Tadi waktu penyembahan lagu kedua Jordan itu, saya cuma dapat perkataan heaven touch the earth, surga menyentuh bumi. Amin. Tadi saya dapat kekuatan yang baru yang Tuhan taruhkan melalui penyembahan. Amen. Bahwa kita adalah pilar-pilar Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di masing-masing kota, di masing-masing desa di mana kita tinggal di situ. Dan Tuhan punya rencana di situ buat setiap kita. Amin. Dan di situ Tuhan akan menyatakan sesuatu melalui kita, bagi negara, bagi desa, bagi kota di mana kita tinggal. Meskipun saat ini memang banyak sekali permasalahan yang terjadi, apalagi pandemi seperti sekarang ini. Tetapi pilar-pilar Tuhan itu tidak boleh lengah, tidak boleh loyo, tidak boleh lemah. Terus terhubung dengan Tuhan supaya pilar itu tetap berdiri kokoh, berdiri kuat di situ. Karena dia itu pertahanan yang Tuhan mau taruhkan buat setiap desa, buat setiap kota, buat setiap dimanapun kita berada di situ. Tuhan mau meletakkan kekuatannya di situ dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar di mana dia ada. Dan saya sungguh terberkati tadi melalui pujian tadi, bahwa sungguh luar biasa. Kita itu dipanggil Tuhan bukan untuk sesuatu yang biasa, tetapi kita orang-orang yang dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan di mana kita tinggal. Tuhan punya rencana melalui kita dan kita tidak boleh sia-siakan itu. Kita terus kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan buat kota, buat desa di mana kita ada itu boleh tergenapi melalui kita. Puji Tuhan. Di akhir-akhir pujian itu saya merasakan bahwa saya melihat apakah itu bayangan atau gimana, yang jelas saya melihat seperti Tuhan Yesus itu memberkati dengan tangan, kedua tangannya ini memberkati dari atas langit, itu memberkati kita semua. Amen. Itu saja yang saya lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Juliet Kostali. Silahkan Bu. Terima kasih Hester. Ya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Kau sampaikan Tuhan boleh berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Shalom. Luar biasa. Luar biasa ya. Amin. Semangat di pagi-pagi hari sekarang. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Pastor Hebron yang sudah memberikan saya kesempatan untuk men-sharingkan sedikit firman pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya itu kalau setiap akhir tahun biasanya saya itu berdoa mau tanya Tuhan gitu ya. Tahun berikutnya ini Tuhan akan ada apa gitu. Saya mau tanya Tuhan gitu kan. Dan saya tanya Tuhan mau sampaikan ayat apa, firman apa gitu untuk tahun berikutnya. Seperti kayak tahun lalu gitu, Tuhan setelah beberapa poin gitu ya. Dan terakhir Tuhan bilang gini, adakah kutemukan iman di bumi gitu ya. Dan saya itu bingung waktu itu kan. Kenapa Tuhan bertanya seperti itu gitu. Saya pikir saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ada kok Tuhan di iman saya ada gitu kan. Paling enggak Tuhan temukanlah iman itu di saya gitu kan. Nah, di situ ya udah pas awal tahunnya tahu-tahu ada COVID gitu kan. Wah, saya lagi mikir, wah ini beneran
Tuhan mau lihat apakah ada iman itu di muka bumi ini gitu ya kan. Nah, akhir tahun kemarin, saya juga sama, saya tanya Tuhan lagi gitu. Saya tanya Tuhan mau bicara apa tahun ini? Lalu saya dikasih lihat, penglihatan itu ada tangan kanan Hajar yang saya lihat, jubah putih ya panjang gitu, dan dia pegang pedang. Pedangnya itu besar, saudara. Dan saya tanya Tuhan itu maksudnya apa? Dan Tuhan bilang akan ada pemisahan antara domba dengan kambing gitu ya. Langsung saya cari ayatnya gitu kan. Amen. Saya cari ayatnya dan kita akan baca pada hari ini Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan sebagian ya. Judulnya penghakiman terakhir. Jeng-jeng gitu kan. Penghakiman terakhir. Judulnya ada bikin saya shock gitu ya. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebab, ini alasannya kenapa ini jadi domba gitu ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang bingung dong. Kapan Tuhan kami melakukan itu untuk Tuhan gitu ya. Dan Tuhan bilang begini, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin saudara. Ya kita harus imanin apapun yang kita lakukan itu adalah untuk Amen. Tuhan. Ya, jadi saudara sadar nggak sih gitu ya, akhir-akhir ini tuh di dalam masa goncangan seperti ini, kita tuh sedang diasah yang namanya kasih. Ya, kasih Tuhan. Ini semua berbicara tentang kasih Kristus gitu ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina, kita melakukan untuk Tuhan, itu ada kita sedang mengasihi sesama kita gitu ya. Dan waktu kita di masa pandemik seperti sekarang ini, dulu mungkin kita masih egois gitu ya. Mungkin kita masih mikirin diri sendiri, ya ekonomi mungkin ada yang di PHK, ya mungkin ada yang ekonomi lagi gonjang-ganjing. Kita mikirin diri sendiri gitu ya. Kita ada orang yang perlu ditolong, kita cuekin, bilang saya juga butuh gitu ya. Tapi sekarang kita lagi diasah, kita ngeliat kiri kanan ada yang kena COVID, ada yang saudara-saudara kita yang kena COVID, kita mulai ya kan timbul belas kasihan, kita mulai bantuin kiri kanan. Amin, saudara ada yang begitu ya kan? Saya pasti saudara ada yang kayak begitu ya. Amen. Melihat orang itu pasti akan terbeban. Orang yang lagi butuh makanan, orang yang kena COVID itu butuh sekali makanan. Ya dikirimin makanan, nah pasti banyak orang juga yang menolong gitu. Nah kita itu, saya percaya di sini, hamba-hamba Tuhan di sini, itu tuh punya karunia yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang Tuhan berikan karunia-karunia baru, ya kan, punya senjata-senjata perang yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kalau tidak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Ya, Amen. Sia-sia. Jangan seperti gini, kayak misalnya nih ya, kita sudah mendoakan orang mati bangkit, saudara. Wih, kita doakan orang mati bangkit. Waktu pas ke depan rumah ada orang minta-minta, kita cuekin aja. Itu sama aja dengan bohong. Semuanya jadi sia-sia. Ya, karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dikatakan, sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, tapi kalau kita nggak punya kasih, semuanya akan sia-sia. Ya, sekalipun kita punya iman yang sempurna, kita percaya iman kita lagi dibangun di saat ini, ya kan? Berbulan-bulan kita bahas tentang iman. Memang itu penting sekali, iman yang kokoh gitu ya. Tapi dibilang begini, sekalipun punya iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung, tapi kalau nggak ada kasih, itu semuanya sia-sia, saudara. Ya. Dan juga kalau kita bahkan sampai membakar diri kita sendiri, udah habis-habisan kasih orang, tapi kalau nggak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Ya, contoh pengalaman saya nih, saudara ya. Ini pelajaran yang nemplek banget buat kehidupan saya, yang membuat pelajaran teguran buat saya.
waktu itu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum COVID itu, saya itu nggak tahu kondisi keluarga saya dari pihak mama gitu ya. Jadi saya ini pelayanan tuh ya kasih sumbang ke sana, sumbang ke sini gitu ya, tolongin orang sana, tolongin orang sini. Saudara tahu saya punya om itu keadaannya lagi sekarat, saudara. Itu badan dia itu tuh tulang-tulang doang, saudara. Benar-benar dia tuh di rumah tante saya udah nggak ada ya, jadi cuma ada sepupu saya dan anaknya. Itu ternyata om saya itu di sana nggak dirawat, saudara. Jadi cuma tulang-tulang udah kurus banget gitu, dan dia tidur di atas karton, saudara. Di dalam rumah tapi tidurnya di alas karton gitu, bayangin coba gitu kan. Dan dia tuh tidur di depan pintu mengharapkan orang yang lewat-lewat untuk berikan dia makanan dan berikan dia minuman, saudara. Bayangin, saya itu baru tahu tuh udah sekian tahun saya nggak pernah kontak mereka. Tahu tuh ada kejadian seperti itu. Wah, saya shock banget. Saya dan adik-adik saya shock banget gitu ya. Saya bilang, selama ini kita bantuin orang, kenapa di saudara kita sendiri kok kita miss gitu? Kita kok nggak peka gitu ya, nggak sadar gitu. Akhirnya apa? Saya sama adik-adik saya mikirin, oke, kita bawa om aja deh gitu kan. Kita bawa ke rumah siapalah, ke rumah salah satu dari kita siapin kamar dan sebagainya gitu. Dan saudara, tapi Tuhan berkata lain, ya kan. Beberapa hari kemudian om saya meninggal, saudara, sebelum sempat dibawa. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat pahit buat saya. Ya, sangat-sangat, saya bilang, ini nggak bener banget gitu loh. Ya, kita memberi di luaran, tapi kok saudara sendiri kita nggak pelihara gitu, kita nggak perhatikan. Sejak saat itu akhirnya saya chatting gitu, saya tanya satu-satu saudara saya, ya kan, sepupu saya tanyain gimana kabarnya semua, apakah butuh bantuan gitu kan. Semuanya akhirnya saya tanyain, sampai ketemu, ya tante saya lagi sakit ya kan, sampai juga terbaring gitu kan di rumah gitu, dan gak punya uang ya segala macam. Akhirnya saya bilang sama adik-adik, ayo kita bantu dia gitu. Jadi kita semua sekarang perhatikan dia. Kemarin juga ada yang sepupu kita kena COVID, gak punya uang gitu ya, dan kita bantuin juga untuk beli makanannya, semuanya kita kasih gitu. Dan sepupu saya itu kebetulan dari agama seberang gitu ya. Jadi kita juga doakan dia dan kita tabur kasih gitu kan, dan kita tabur firman, ya kita tetap bilang puji Tuhan ya kok gitu ya. Pokoknya bawa nama Tuhan lah gitu ya. Sekalian penginjilan ke dia gitu. Dan dia sangat bersyukur sekali, dia bilang amin ya kan. Pokoknya kita menabur dalam kesempatan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita mulai memperhatikan sekeliling kita. Karena apa? Kita mau doa jengking-jengking sekeren apapun itu di hadapan Tuhan, tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, jadi saudara, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak di sini mulai saat ini mulai perhatikan kiri kanan saudara, mulai keluarga-keluarga saudara mulai diperhatikan. Ya, jangan kita pelayanan kemana-mana, tapi kita lupa dengan yang di dalam, gitu ya. Dan Tuhan bilang, kasih itu akan semakin dingin. Hari-hari ini akan semakin dingin. Hari ke depan akan semakin dingin. Banyak masalah, orang akan semakin egois, saudara. Dan saya berharap kita semua ini yang akan membakar mereka dengan kasih Kristus. Amin. Kita semua yang akan menghangatkan mereka dengan kasih Kristus. Ya, kalau kita nggak punya kasih, Tuhan bilang kejarlah kasih. Tuhan bilang mintalah kasih itu, gitu ya. Saudara, saya pernah waktu itu saya benar-benar kehilangan rasa belas kasihan terhadap orang. Bayangin, saudara. Saya biasanya saya tuh kalau ketemu orang, lihat orang di pinggir jalan yang compang-camping gitu, itu di dalam mobil saya bisa nangis, saya bisa nyesek, saudara. Belas kasihan itu keluar semua gitu ya. Tapi di satu titik gitu ya, saya pernah kehilangan rasa itu gitu. Saya tuh ngelihat orang biasa aja. Sampai akhirnya Roh Kudus mengingatkan saya, dan saya bilang, Tuhan, saya minta kasih-Mu lagi Tuhan. Berlimpah dalamku Tuhan. Tuhan taruh kasih itu dalam aku Tuhan. Dan akhirnya benar-benar Tuhan luar biasa. Timbul kembali rasa belas kasihan Tuhan itu kepada orang-orang. Jadi saudara, kalau saudara saat ini mungkin ngelihat orang dia cuek aja gitu ya. Ngelihat orang susah, cuek aja gitu. Saudara minta belas kasihan Tuhan itu ada dalam diri kita. Amin saudara. Ya, jadi kita sungguh-sungguh mau mempraktekkan kasih Kristus itu dalam hati kita. Dan saya percaya dalam kasih itu akan ada yang namanya kesembuhan. Dalam kasih itu akan ada pemulihan. Ada yang nama mujizat. Ada yang namanya penuaian jiwa.
Ada amin? Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Bayangin kalau kita pakai Allah itu, ya kan dalam kehidupan kita, pasti terobosan terjadi, pasti mujizat terjadi, pasti kesembuhan, pemulihan terjadi. Amin. Contoh, saudara, contoh. Saudara kalau misalnya punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, suami diambil orang gitu ya, istri diambil orang gitu kan, digait sama kuntilanak lah semuanya gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai kasih Kristus, kita mau sabar, ya, kan firman Tuhan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, kalau kita mau bertekun aja dalam doa, sabar, minta sama Tuhan untuk Tuhan bawa balik itu suami kita, istri kita. Saya percaya pasti pemulihan terjadi. Pasti Tuhan Amen. akan kirimkan. Saya sudah melihat bukti nyata ya, orang bertahan 16 tahun, saudara. Suami udah menikah beberapa kali. Bayangin. Nah, kalau kita mungkin ya, kita akan mikir gini, wah enak banget tuh ya gitu ya. Enak banget dia happy-happy di sebelah sana gitu kan. Sementara kita uang aja nggak dikirimin gitu ya. Kita udah sengsara banget gitu kan. Mereka asik-asik aja. Terus saudara mikir ya, emang mereka asik-asik aja. Kalau kita itu secara pandangan, secara kasat mata, memang mereka asik-asik aja kesannya. Tapi di alam roh, saudara, kita itu manusia roh ya. Kita coba lihat di alam roh. Itu nggak enak, saudara. Mereka tuh lagi dijerat sama setan, gitu ya. Emang enak dijerat sama setan? Ya enak dong, gitu kan. Jadi kita nggak usah iri sama kesenangan mereka yang sesaat itu, gitu. Kalau kita mau pakai kasih Kristus, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya aku ini penuh dengan kasih Kristus. Supaya bisa mandang pasangan aku itu dengan belas kasihan. Dan mau mendoakan mereka dan mau melayani mereka. Ya, saya percaya mereka pasti balik. Pasti, karena Tuhan pasti sudah memberikan pemulihan itu. Amen. Terutama dalam diri kita dulu yang dipulihkan. Ya saudara ya. Jadi jangan pernah menyerah. Pakai kasih Kristus karena sudah ada buktinya. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji gitu ya. Pasti segala sesuatu. Karena apa? Kayak ada huru-hara, ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kantor, semuanya. Kenapa bisa gonjang-ganjing seperti itu? Karena nggak ada kasih Kristus. Ada yang hilang di situ. Yang hilang apa? Ya kasih itu gitu. Saya percaya ketika ada kasih Kristus, semuanya akan baik, aman, tentram, sentosa seperti di sorga ya. Semuanya akan aman-aman aja gitu. Maka dari itu Tuhan mau kita semua dipenuhi oleh kasih Kristus supaya bisa membawa kedamaian itu di society, di tempat kita ditempatkan. Ada amin saudara? Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ini ayat ngejelek banget saudara. Ngejelek banget katanya. Kalau nggak punya kasih, artinya kita nggak mengenal Allah. Nah di sini kita semua kan suka bilang kan, pasti kalau ditanya kenal Allah nggak, pasti bilang kenal dong, ya kan? Tapi di sini di ayat bilang gini, kalau nggak punya kasih, kalau kita tidak mengasihi, itu artinya kita tidak mengenal Allah. Mateng kan kalau dia ngomong gitu sama Tuhan, engkau tidak mengenal aku gitu. Nah jadi kita harus belajar untuk mengasihi sesama lebih lagi dan dengan rela ya. Mengasihi itu bukan dengan ngarep balasan dari Tuhan ya gitu ya. Enggak gitu, tapi kita sungguh-sungguh rela mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, dalam saya percaya saat ini kita akan masuk dalam the big fire revival ya. Antusias sekali, kita akan masuk dalam the big fire revival, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran dan itu dimulai dari kita gitu ya. Ketika kita mempunyai kasih Kristus terhadap jiwa-jiwa, kita mau tolongin orang, kita mau mendoakan orang, kita mau bantu orang dengan apa yang ada pada kita. Saya percaya orang itu akan melihat kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Dan mereka akan mau tanya, itu Tuhanmu siapa? Sampai kamu tuh bisa berbaik hati seperti itu gitu kan. Karena ada kasih Kristus yang nyata. Ya, memang akan ada harga yang harus dibayar. Kasih Kristus itu yang kita lakukan itu berat, memang gitu kan. Harus ngampunin suami, berat nggak? Berat. Harus ngampunin istri, gitu, ngampunin mertua, ngampunin semuanya, gitu ya. Harus ada harga yang dibayar. Harus ada yang namanya pikiran, tenaga, waktu, uang, perasaan, semua itu dikorbankan. Bapak di sorga juga sudah memberikan contohnya ya kan. Mengorbankan anak satu-satunya gitu ya.
Dan saya percaya Bapak itu pasti sesek banget gitu ya, melihat anaknya itu disiksa sampai sedemikian rupa. Bapak udah kasih contoh, nih kalau mau ada kasih, ya pengorbanannya besar juga gitu ya. Dan kita pun juga melakukan itu, nggak apa-apa saudara. Toh akhirnya terjadi yang namanya kebangkitan, yang terjadi keselamatan, ya. Untuk masuk dalam the big fire revival, kita membutuhkan kasih Bapa yang sebesar itu. Amin, amin. Ya, saya percaya ketika kita mau bersatu hati melakukan kasih Kristus itu juga terhadap hamba-hamba Tuhan. Ya, kami percaya hamba-hamba Tuhan juga perlu disupport, juga kita juga harus mengasihi ya dengan sukacita karena mereka melayani orang-orang, jiwa-jiwa ya yang Tuhan titipkan. Itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita bantu saudara. Ya, untuk itu Amen. Saya percaya kita dalam masa penuaian, praktekkan terus kasih Kristus, perbesar terus kasih Kristus dalam hati kita. Dan Tuhan bilang ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Jadi ini adalah basic foundation yang kita harus punya, yang harus kita perbesar kapasitasnya. Jangan cuma kecil aja saudara. Perbesar kapasitasnya, punya kasih Kristus yang luar biasa dan mulai praktek. Hari ini, selepas ini, saudara mulai perhatikan. Tanya, chat ya, tanya ke saudara-saudara, apa kabarnya mereka, keadaan mereka seperti apa, mereka butuh bantuan apa, mulai kita perhatikan di sekeliling kita. Amin. Ya, jadi saya percaya kalau kita semua mau bersatu hati, bergandengan tangan, menyebarkan kasih Kristus, penuaian jiwa besar-besaran pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, beberapa tahun yang lalu, jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya. Dan pada waktu Tuhan bangunkan jam 4 pagi itu saya berdiri. Saya tanya, Tuhan ada apa? Lalu kemudian Tuhan berbicara. Dia katakan, Hebron kamu lihat. Saudara, waktu itu saya melihat ada banyak tangan yang diangkat. Hanya separuh badan. Ya, kemudian Tuhan bicara lagi. Kamu dengar itu. Waktu itu saya mendengar, saudara, ada suara begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi ingat, ini bukan hamba-hamba Tuhan di desa, tapi hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota. Dalam doa mereka bunyinya seperti ini, kami lapar Tuhan, Engkau mengutus kami ke ladang. Kami butuh makan, istri kami butuh makan, anak kami butuh makan, anak kami butuh uang sekolah. Kemudian Tuhan katakan, tugas kamu memberi mereka makan. Saudara, inilah mengapa itu salah satu mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, ini salah satu visi yang kita mesti kerjakan. Itulah sebabnya mengapa kita punya visi rumah perbenaran Tuhan, atau mungkin lebih sering ataupun lebih gampang orang paham dengan istilah Lumbung Yusuf. Dan kita bersyukur saudara, oleh anugerah dan berkat Tuhan, Tuhan mempercayakan kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa tidak hanya berdoa, tapi bertindak, menyatakan kasih itu, ya, sebagaimana firman yang kita sudah dengar kepada Ibu Juliet pagi ini, ya. Dan sungguh jadi berkat buat kita semua, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egois. Karena saya tahu saudara, di balik COVID-19, gereja-gereja yang besar, mewah, kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh gereja itu semua jadi menara Babel. Kita melihat selama puluhan tahun kemajuan gereja Tuhan di Indonesia, terlalu banyak uang yang habis untuk gedung. Padahal kita lihat dalam perjanjian baru tidak ada satupun gereja rasul-rasul Tuhan kumpul duit buat bangun gereja, nggak ada. Tetapi dalam kenyataan saudara, begitu banyak gereja yang bangun kerajaannya sendiri. Ya, lupa yang utama bukanlah kepada gedungnya. Bukan berarti bikin gereja itu salah, tetapi bukan itu yang utama. Tapi bagaimana saudara supaya Injil kerajaan ini semakin tersebar luas, semakin banyak orang dengar Injil dan banyak jiwa diselamatkan. Dan salah satu yang harus kita support adalah para hamba Tuhan. Dan itu tugas kita adalah mensupport hamba Tuhan dalam kehidupannya. Kita tidak ada visi misi untuk dukung hamba Tuhan bangun gereja. Nggak ada ya. Jadi jangan minta sumbangan bangun gereja ke kita. Nggak akan kita kasih. Karena kita visi misinya adalah
mensupport kehidupan hamba Tuhan sehingga mereka bisa eksis, mereka bisa fokus kepada tugas pelayanan, penginjilan, dan penggembalaan atas umat Tuhan yang mereka gembalakan. Mungkin tidak banyak, mungkin hanya 5 orang, mungkin 10 orang. Tapi saya percaya kalau saudara sebagai rekan hamba Tuhan melakukan dengan tekun, sungguh setia, saudara, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya sudah 40 tahun mengikut Tuhan, saya sudah 35 tahun di ladang Tuhan. Saya tidak hidup dari persepuluhan, saya tidak hidup karena disupport orang kaya, saya tidak hidup karena saya punya perusahaan, saya juga tidak hidup dari gaji. Saya hidup sama seperti Elia hidup, ya. Karena itulah panggilan Tuhan ke saya. Tuhan memelihara saya dan keluarga dengan cara yang sama sebagaimana Tuhan pelihara Elia sampai hari ini. Ya, saya menyambut dengan hangat untuk semua hamba Tuhan yang hari ini, para pendeta gembala yang berkenan hadir, ya, dan kami berterima kasih untuk kehadirannya, dan mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mengerjakan visi misi besar Tuhan sampai kita melihat yang Tuhan istilahkan the big fire revival. Api besar kebawah rohani oleh turun atas kota-kota kita di 540 kota di 34 provinsi di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Baik, selanjutnya terkait dengan program sosialisasi Lumbung Yusuf yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Pendeta Benyamin Luki. Saya persilahkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, terima kasih. Dan Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Pendeta YSKL Hebron tentang visi misi kegerakan Rumah Perbendaharaan Tuhan, atau seringkali kita kenal dengan Lumbung Yusuf, di mana Bapak Ibu visi misi yang Tuhan taruh untuk pimpinan kita untuk menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, dan fokus adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di perkotaan, ya, gereja-gereja perintisan yang ada di perkotaan. Sering Bapak Ibu kita melihat terlalu banyak hamba-hamba Tuhan di desa, seringkali Bapak Ibu, ya, terlalu gereja-gereja atau lembaga-lembaga pelayanan, ya, seringkali terlalu fokus ke desa-desa, tapi seringkali melupakan bahwa justru di kota-kota juga kita tahu bersama, ya, seperti Jabodetabek, banyak sekali perintisan-perintisan gereja-gereja kecil yang membutuhkan perhatian. Dan Bapak Ibu, apalagi dengan kita tahu, ya, COVID-19 ini membuat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan mengalami tekanan, ya, luar biasa dalam segi keuangan, ya. Dan Bapak Ibu, Menara Doa Segala Bangsa dipercayakan Tuhan untuk saat ini menyalurkan berkat Tuhan. Dan sebelumnya pertama-tama pimpinan, pengurus, dan seluruh anggota Menara Doa Segala Bangsa mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah dengan rela hati, ya, berkorban memberkati, ya, pelayanan Menara Doa Segala Bangsa, dan khususnya juga yang sudah memberkati untuk kegerakan Rumah Perbendaharaan Tuhan, di mana saat ini Tuhan percayakan kita memberkati kurang lebih 50 hamba-hamba Tuhan yang memang, walaupun saudara ada beberapa yang memang dari desa, tapi fokus hampir saat ini mayoritas itu ada di perkotaan. Dan sesuai budget yang Tuhan percayakan lewat Menara Doa Segala Bangsa itu, kita memberkati 50 hamba-hamba Tuhan, dan setiap hamba Tuhan itu kita memberkati dengan 300.000 Bapak Ibu. Ya, kita berdoa ke depan semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang kita bisa jangkau, dan juga semakin banyak anak-anak Tuhan yang punya hati, ya, untuk berkorban memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan lewat Menara Doa Segala Bangsa, kegerakan Rumah Perbendaharaan Tuhan atau Lumbung Yusuf, Bapak Ibu,
nama-nama sudah kami seleksi, sudah masuk, dan saat ini kita secara simbolis ya, dan ada 3 orang yang kami minta untuk testimoni ya pelayanan mereka, mungkin sekitar ya 2-3 menit menceritakan pelayanan khususnya saat-saat seperti saat ini ya. Pertama-tama dengan kasih Kristus saya mohon hamba Tuhan Ibu Pendeta Ruth dari Pemalang. Silakan Ibu. Ya, shalom, terima kasih untuk Ya, shalom Bu. ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Ruth Juliasi, saya melayani Tuhan penggembalaan di Pemalang, di Kabupaten Pemalang. Tapi boleh sebut ya Bu, nggak apa-apa. Ya, gerejanya, Gereja Betel Maranatha, Pak. Ya, Gereja Betel Maranatha di Kabupaten Pemalang. Tapi memang saya pelayanan bukan di kota, tapi di desanya. Jadi masih sekitar 10 km lah dari kota. Ya, dan saya tahu Menara Doa Segala Bangsa ini melalui Bapak Benyamin Luki, karena kami sama-sama alumni Apollos dan beliau share di situ. Dan pada saat itu memang saya sedang bergumul Bapak Ibu untuk memang bergumul tentang untuk dana ini, karena kami melayani di desa dan hampir semua jemaat yang kami layani ini mereka bukan dari orang yang mampu, ya, tidak ada satupun jemaat kami yang pegawai negeri itu nggak ada. Jadi semua rata-rata itu buruh pekerja yang dimana mereka itu makan hasil kerja mereka ya untuk mereka nikmati satu hari itu. Nah, di tengah-tengah pandemi ini mereka banyak mengalami kesulitan. Nah, kemudian di minggu-minggu ini Bapak Ibu, jemaat kami ini sudah mulai banyak yang mengalami sakit. Ya, kalau di bulan-bulan kemarin saya agak nggak begitu sangat berpengaruh dengan pelayanan kami, karena yang kami tahu COVID itu hanya ada di kota-kota. Tetapi minggu-minggu ini di desa kami, di sebelah desa kami, bahkan jemaat kami pun sudah ada yang mengalami itu, bahkan sudah ada yang di swab itu yang positif. Kemudian beberapa sudah banyak yang sakit, tetapi mereka nggak mau swab ya. Dan rata-rata kalau suami kena, istrinya, kemudian anak-anaknya, mereka hampir semua jemaat kami itu mengalami sakit yang sama. Nah, kemudian satu-satu mereka menghubungi kami ya, dan sebagai hamba Tuhan, saya mengesampingkan rasa khawatir saya mengesampingkan rasa takut saya datangi mereka satu persatu ya. Yang bisa saya WA, saya bisa WA, yang punya HP saya WA, tetapi yang nggak punya HP memang harus saya datangi ke sana. Dan rata-rata sakitnya sama, dan kalau dilihat dari ciri-cirinya mengarah ke situ ya Bapak Ibu. Dan kami doakan, memang seperti firman Tuhan tadi, tanpa kasih itu memang semua sia-sia. Dan pelayanan kami itu ya pelayanan kasih ya, pelayanan kasih. Dan saya tanya kepada mereka, sudah minum obat apa? Nah, mereka minum obat seadanya Bapak Ibu ya, dengan yang mereka beli di warung begitu. Nah, kemudian kami doakan, saya bilang sama mereka, nanti saya yang akan kasih obat, saya bilang begitu. Kemudian kami datangi lagi yang lainnya, saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum, karena saya nggak bisa masak, anak saya juga nggak bisa masak. Oke, kalau begitu nanti saya mau kirim nasi. Jadi saya setiap hari kirim nasi, saya kasih obat ya, sampai saya bolak-balik ke apotek Bapak Ibu, ke apotek. Saya belikan mereka yang saya tahu, karena saya juga bukan orang kesehatan, jadi saya nggak tahu obat, tetapi yang saya tahu itu ya paracetamol, kemudian Dexa, kemudian vitamin C, vitamin D, kemudian yang saya tahu juga pakai kelapa hijau ya, dari berbagai grup katakan itu sering ada share pakai kelapa hijau, dikasih garam, dikasih jeruk nipis, dikasih madu. Nah, saya praktekkan itu, saya beli, kemudian saya bagi-bagi ke jemaat yang saya layani.
Dan mereka katakan, puji Tuhan sudah mulai membaik Bapak Ibu. Dan di situ saya berdoa, saya bilang sama suami saya, Pak, coba kalau kita punya uang, Pak, saya bisa belikan mereka vitamin setiap hari, saya bisa belikan ini, belikan itu. Tapi apalah daya kita cuman bisanya membeli obat juga seadanya Bapak Ibu ya. Saya bilang ini vitamin yang penting 1 hari minum 1 kali. Ya, vitamin D, vitamin C, jangan lupa berjemur setiap hari, jangan lupa. Saya ingatkan karena memang kalau di desa jemaat itu kan deket-deket gereja, nggak jauh-jauh ya. Jadi setiap hari saya, ayo berjemur. Nah, mereka berjemur. Gimana Om? Obatnya sudah diminum? Sudah. Bahkan 3 hari yang lalu Bapak Ibu itu ada jemaat kami yang memang sudah usia, sudah lama mengalami stroke ya. Dan mungkin virus itu sampai ke beliau ya, mungkin karena anaknya kan biasa keluar begitu ya. Kemudian kami dihubungi, ditelepon, anaknya sudah nangis Bapak Ibu. Kesini, oh iya nanti saya datang. Saya pasti datang, langsung datang. Nafasnya sesak Bapak Ibu. Saya sudah pakai double masker, memang nafasnya sesak. Kemudian yang saya tahu ini bantal harus ditinggikan, dia harus setengah berbaring begitu ya, setengah duduk begitu. Saya dudukkan, kemudian yang saya tahu, air dikasih garam, saya olesi hidungnya. saya mengesampingkan takut saya, udah dalam nama Yesus pasti Tuhan lindungi saya. Nah kemudian selang berapa menit Bapak Ibu, saya melihat ibu ini sudah mulai lega pernafasannya seperti itu. Dan saya melihat memang Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika Bapak Benyamin Luki itu men-sharekan tentang program ini di alumni kami itu di grup, saya langsung respon. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Kemudian saya langsung japri beliau. Saya katakan kepada beliau, Pak, barangkali saya bisa masuk ke kriteria ini. Saya bilang begitu. Saya berharap bisa masuk ke kriteria karena di situ dituliskan untuk perintisan di kota-kota seperti itu. Jadi saya sampaikan ke Pak Benyamin, barangkali saya bisa masuk ke kriteria ini. Dan Pak Benyamin Luki, ya di foto aja gerejanya, kemudian pelayanannya, kemudian saya foto dan saya kirim ke beliau. Dan ya saya berharap melalui program ini bisa membantu pelayanan kami, karena jujur saja karena semua rata-rata itu orang yang di bawah begitu, sampai kas pun kami ya, saya jujur setiap bulan memang kami defisit Bapak Ibu ya, defisit, bahkan sampai sekarang ini juga saya nggak ada kas sama sekali, sudah nggak ada kas. Tetapi saya melihat pertolongan Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih jawaban. Saya berdoa, Tuhan kasih jawaban dari hari ke hari. Ya Tuhan katakan, yang penting kamu percaya Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Dan puji Tuhan ya, melalui doa pada pagi hari ini juga saya secara pribadi saya dikuatkan. Puji Tuhan, mungkin itu kesaksian saya. Puji Tuhan, shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kita semua. Saya boleh ada di grup ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga buat Ibu Lilis yang sudah menggabungkan saya di sini dan beberapa hamba-hamba Tuhan. Saya akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pelayanan kami. Ya, saya pelayanan di daerah Bogor, Desa Sasak Panjang. Di daerah Bogor, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tujuh Halang. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sekeluarga dan pelayanan
betapa luar biasanya Tuhan itu boleh kami alami sampai saat ini. Memang setahun berjalan sampai ya semenjak COVID ya, pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Bagi hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus bagi kami, secara manusia tidak mungkin. Tetapi pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami layani jiwa jemaat belum begitu banyak, ya kira-kira ada 18 orang. Nah, itu pertolongan Tuhan dari kami alami dari nol sampai Tuhan berikan sekarang. Itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai berjalan waktu beberapa bulan, setahun yang lalu, karena kami mengikuti ibadah terus, tidak pernah putus. Pokoknya kami terobos bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan kami. Bukan kami tidak mengikuti peraturan dari pemerintah, karena kami jumlahnya sedikit. Di situ ada pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami alami. Di situ sampai kami di resolusi. Di resolusi tahun kemarin bulan Juni. Jadi kami secara manusia, kami gembala Tuhan, ketika kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan, kami akan melihat mujizat yang lebih luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kami di tempat yang sekarang kami tinggal ini, kami di resolusi, ada jalan Tuhan yang Tuhan bukakan di tempat lain ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, di tempat yang lain itu yang tidak jauh dari tempat kami tinggal sekarang, kurang lebih ada 15 menit ya, dari tempat kami tinggal ke tempat kami beribadah sekarang. Itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di daerah, kalau mau dikatakan Konghucu ya, daerah Konghucu, Cina Benteng ya. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, di situ lebih banyak ada lawatan Tuhan. Di situ yang banyak membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika kami masuk di tempat itu, puji Tuhan, ada beberapa yang mau terima Tuhan. Ada beberapa yang mau dibaptis untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, saya berkata sebelumnya kami pindah ke sana, kami sudah tidak tahu akan jadi seperti apa. Tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa yang kami alami. Ternyata maunya Tuhan ketika kami di resolusi di tempat yang sekarang, Tuhan bukakan tempat yang lain. Di sana banyak jiwa-jiwa yang harus membutuhkan. Harus banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, itu memang luar biasa kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan bagi kami yang Tuhan nyatakan sebagai gembala perintisan, bahwa hidup kami hanya berikan kemurahan Tuhan. Hidup kami hanya serahkan kepada Tuhan, urusan Tuhan yang Tuhan memberikan makan dan lain sebagainya. Karena sepenuhnya kami tetap berikan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai kita hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma saya, teman-teman yang ada di sini juga banyak pertolongan Tuhan yang mereka alami. Tetapi bagaimana kebaikan Tuhan yang kami alami, bagaimana pertolongan Tuhan yang kami alami ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan. Kami yakin, kami percaya ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tidak pernah akan khawatir besok dan seterusnya. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong sampai saat ini. Nah, saya teringat dengan ayat firman Allah katakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok dan seterusnya kami yakin, kami percaya ada Tuhan Yesus yang mengadakan segala sesuatu. Nah, puji Tuhan, kami boleh sehat, kuat,
suami istri, anak-anak, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami alami sampai saat ini. Ya, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di masa pandemi ini setahun lebih. Kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, perintisan, dimanapun berada, kita yakin, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kami tetap dikuatkan oleh ayat-ayat firman Allah yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami berdoa. Ketika kami berdoa dan kami membaca firman Allah, ada kekuatan firman Tuhan. Itu adalah makanan rohani kita di dalam kehidupan bagi kita. Amin. Setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan, terima kasih buat kita semua, buat Ibu Lilis ya yang sudah berikan saya kesempatan ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu yang selalu nyata dalam kehidupan bagi anak-anak Tuhan, terlebih bagi hamba-hamba Tuhan, perintisan dimanapun ada. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saya mau sapa dulu semua kita yang ada di Menara Dua Segala Bangsa ini ya, yang hadir ada 99 orang. Saya sapa salam buat kita semua. Salam. Ya. Salam. Ya, puji Tuhan. Saya bukan pertama kali di Menara Dua Segala Bangsa ini. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya juga waktu itu pelayanan firman Tuhan di tempat ini, Pak Benyamin, dan saya sudah kenal walaupun belum pernah bertemu ya melalui Zoom ini dengan Pak Yeskel Hebron. Jadi 1 tahun yang lalu saya sudah melayani firman Tuhan di tempat ini. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini saya mungkin ada kita yang baru, saya tetap perkenalkan nama saya. Saya Pendeta Hotpin Sitanggang. Kami melayani pengembalaan. Tuhan percayakan di daerah Kabupaten Tangerang, atau lebih dikenalnya dekat Bandara Soekarno-Hatta. Pendeta Ibu Lilis sudah pernah melayani di tempat kami, dan juga ada beberapa hamba Tuhan dari Menara Dua Segala Bangsa ini sudah pernah melayani di tempat kita. Nah, saudaraku, kemarin saya ditelepon atau diberitahukan sama Ibu Lilis untuk mengisi ruang kesaksian. Tapi saya artinya begini, saya tidak tanya apa yang harus saya saksikan dan tidak diberitahu konsepnya. Tetapi yang saya tanya, berapa lama waktunya? Kurang lebih 5 menit. Nah, sehingga saya seperti tadi membawa firman Tuhan tadi, sama seperti itu juga bagi saya untuk menanyakan kepada Tuhan segala sesuatu. Apa yang harus saya saksikan di Menara Dua Segala Bangsa. Tadi konsepnya tadi diberikan oleh host tadi, Pak Benyamin, untuk tentang berjalannya 1 tahun pelayanan ya Pak ya, menghadapi situasi pandemik ini. Tapi saudaraku, boleh dong saya sedikit, karena saya sudah bertanya sama Tuhan untuk mengisi ruang kesaksian bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Boleh ya Pak ya? Singkat aja Pak. Iya, singkat. Pelayanannya aja. Oke. Tentunya begini. Ini sebagai motivasi juga buat kita. Saudaraku, saya tidak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi yang namanya pengembalaan. Karena saudaraku, saya singkat dan padat, karena saya adalah seorang hidup yang brutal. Saya hidup lama dari tahun 88, saya sudah hidup di sebuah terminal Pulau Gadung yang dikenal orang. Dan saya juga pernah masuk di LP selama 1 tahun karena membela kehidupan orang yang tinggal di terminal. Terus sehingga saya padat ya, tidak perlu saya kronologinya semua saya tapi saudara jangan jadi takut sama saya. Artinya begitu. Nah saudaraku, disitulah saya bagaimana cara Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara perlu ketahui kayak seorang hidup yang terminal, yang ada di hidup di sana adalah perjudian, mabuk-mabukan, wanita, itu sudah pasti hidup di dalam terminal. Kejahatan, itulah yang terjadi selama saya tinggal di daerah terminal yang cukup terkenal. Tahun 88 sampai tahun 2000 sebelum Tuhan punya cara memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Maka saya tidak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi gembala. Tetapi cara Tuhan luar biasa. Nah saudaraku, cara Tuhan waktu itu saya hidup di terminal Pulau Gadung dan saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit, mengeluarkan darah dari hidung, mengeluarkan darah dari telinga.
Dan bahkan kenapa? Karena saya terlalu banyak minum alkohol. Kenapa? Karena saya terlalu banyak tidak pernah tidur di rumah karena hanya hidup di halte. Bayangkan selama puluhan tahun, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jatuh sakit dan dikirim ke rumah sakit Persahabatan. Di situ saya ditolak karena sama sekali tidak ada pengharapan untuk hidup. Tidak ada pengharapan untuk hidup. Saya ditolak. Saudaraku, kita ketahui sampai sekarang ini penjara, rumah sakit ada begitu banyak dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Waktu itu saya dilayani oleh hamba Tuhan. Saya dalam kritis, saya tidak sadar diri dengan secara fisik. Tetapi saudara, saya mendengarkan kata-kata motivasi yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saya waktu itu di Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta Timur. Saya mendengarkan, walaupun saya tidak bisa bergerak sama sekali, walaupun saya sudah divonis tidak ada hidup. Tetapi saudaraku, suara itu saya dengar, bisikan itu saya dengar, pujian penyembahan yang mereka angkat itu membuat saya sukacita, walaupun saya dalam situasi yang kata dokter secara medis tidak ada pengharapan. Saudaraku, ditolak sehingga saya dibawa oleh seorang hamba Tuhan ini. Singkat cerita, saya dibawa waktu itu digotong ke sebuah KKR di Jakarta, di Raden Saleh. Saya digotong ke sana. Dan saya di sana juga didoakan, dimotivasi melalui telinga saya. Walaupun saya secara fisik tidak bisa berdaya, tetapi saudaraku, saya dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Saya dilayani oleh penyembahan. Saya dilayani oleh firman Tuhan. Kata-kata motivasi bahwa Tuhan masih mempercayakan saya untuk memimpin atau untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Saya tidak bisa berkata apa-apa pada waktu itu. Saudaraku, habis didoakan dari KKR itu, saya diceritakan oleh hamba Tuhan yang sedang merawat saya. Saya dibawa pulang dan waktu itu saudaraku, saya dirawat di rumahnya Pak Pendeta ini dengan hanya dengan doa dukungan daripada jemaat. Kira-kira 1 bulan kemudian saya bisa pulih. Satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang saya terima. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kejadian itu saya mulai meninggalkan kehidupan yang di terminal ini untuk saya masuk dalam pelayanan. Cukup lama saya masuk di dalam penata pelayanan, saya berpindah-pindah gereja untuk menopang pelayanan di gereja. Saya pernah di GBI, saya pernah di GPD, dan saya pernah juga di GBI dan gereja yang lain. Saudaraku, kenapa saya menjadi seorang hamba Tuhan? Waktu itu saya keluar dari terminal, saya sudah cukup lama, saya termotivasi untuk masuk dalam pendidikan supaya saya lebih dalam tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ada seorang hamba Tuhan senior saya mengirim saya ke Kalimantan, sekolah Alkitab Anjungan GPD yang ada di pedalaman sana. Saudaraku, sangat-sangat di pedalaman. Sehingga kalau saya katakan waktu saya dididik di sana, saya dibentuk di sana, saya katakanlah bahwa saya lagi sedang sekolah kehidupan, sekolah karakter. Saudaraku, terbentuk saya dari sana dan saya kembali ke Jakarta. Dengan praktek di Jakarta, saudaraku, sehingga mulai saya terbentuk dan saya tidak bisa membalas akan segala kebaikan Tuhan dengan apa yang saya terima, mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu yang memotivasi saya, itu yang membuat saya sampai hari ini tidak bisa main-main dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat saya tidak bisa melupakan akan segala kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua kalinya tahun 2008 saya juga hampir lewat juga. Karena kalau saya katakan, saudara lihat sekarang ini saya seperti ini, saya sudah pernah komplikasi. Saya sudah ditolak dari Rumah Sakit Persahabatan. Sampai sekarang saya ada lambung, ada tipes, ada mah. Tapi saya ada sebagaimana ada karena pemeliharaan. Amin, amin, amin. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Ada begitu banyak yang saya saksikan sebenarnya, tetapi dengan segala keterbatasan, anak-anak kami lahir dengan luar biasa pertolongan Tuhan. Amin, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya terpanggil pada tahun 2018, sesudah cukup lama saya di dalam penata pelayanan, membuat saya terpanggil untuk masuk di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan saat ini. Kami gembalakan di gereja kami, gereja GGP, Gereja Gerakan Pentakosta yang ada di Kedaung Barat, Sepatan Timur, dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sampai sekarang kami sudah 3 tahun masuk dalam pengembalaan. Biarlah kesaksian ini yang
mungkin singkat nih boleh menjadi motivasi bagi kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini. Baik, saudara, kita akan berdoa buat Pak Jordan yang hari ini berulang tahun. Di sini ada banyak pendeta, hamba Tuhan. Kita akan angkat tangan buat Jordan dengan istri yang tadi hari ini pagi ini melayani sebagai WL. Ya, haleluya. Dahsyat, kau luar biasa. Saya melihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu. Dan Tuhan katakan, aku akan memakai engkau dengan cara yang dahsyat. Pengurapan yang sama yang pernah turun atas Daniel itu akan turun atas kehidupan. Engkau akan memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan sebagaimana iman yang dimiliki oleh Daniel. Tuhan katakan engkau akan mengalami banyak pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan. Karena karirmu akan terus meningkat, kata Tuhan, sebagaimana Daniel. Sampai satu saat engkau bukan hanya menjadi seorang pemimpin satu divisi, tapi engkau akan memimpin satu perusahaan, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan akan mempercayakan banyak keuangan, kekayaan kepadamu, karena Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada urapan penginjil juga di atas kepalamu. Urapan penginjil ini akan memampukan engkau untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan Tuhan katakan, aku pilih engkau sebagai seorang pemimpin untuk melayani banyak anak-anak muda. Dan melalui kehidupanmu dan istrimu, Tuhan katakan engkau akan membawa banyak anak muda untuk datang kepadaku. Tuhan katakan di tanganmu ada urapan mujizat. Engkau akan mengangkat tangan dan berdoa buat orang-orang yang mengalami persoalan. Anak-anak muda, rekan-rekanmu yang mengalami persoalan. Dan doamu akan didengar oleh Tuhan. Karena mereka akan mengalami mujizat daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami melepaskan urapan dan berkat-Mu turun atas anak-Mu Tuhan, Jeremia Yordan, di dalam nama Yesus. Termeterailah ini dengan darah Tuhan, dan apa yang jadi janji Tuhan atas kehidupannya boleh terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat istrinya yang saat ini sedang mengandung, supaya Tuhan memberkati, melindungi kandungannya, agar benar-benar terjaga, sehat dan sempurna. Juga dengan intan Tuhan, sehat sempurna. Dilindungi dan dijauhkan dari segala serangan sakit penyakit apapun, termasuk COVID-19. Keluarga muda ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga pengawalan malaikat-malaikat Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu Bapa dari tempat maha tinggi dalam nama Yesus Kristus, turun atas Jeremy Yordan, bahkan juga atas Intan dalam nama Yesus, bahkan bayi di kandungannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dan saat ini kita akan secara simbolis, ya, saya minta pimpinan kami, Bapak Pendeta Iskal Hebron, juga Pak Pendeta Immanuel Dun, dan Bendahara Menara Doa Segala Bangsa, Ibu Shirley, dan silakan hamba-hamba Tuhan yang secara mewakili, ya, dari 50 ada Ibu Ruth, ada Pak Pendeta Yudi Lumenta, ada Pak Pendeta Hotben Sitanggang, ya. Ya, pertama-tama silakan Pak, secara simbolis saja untuk Ibu Ruth, kemudian Pak Pendeta Immanuel untuk Pak Pendeta Yudi, dan Ibu Bendahara kita Ibu Shirley untuk kepada Pak Pendeta Hotben. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, saat ini saya mewakili semua rekan-rekan. Tentu kita tahu semua berkat ini bukan dari kita, tapi sesungguhnya dari Tuhan Yesus sendiri yang memakai para donatur, ya, sebagai alat untuk menyalurkan berkat yang dari Tuhan Yesus kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang Tuhan, yang berjuang bagi Injil dan pelebaran kerajaan Tuhan. Dan untuk kiranya hambanya Ibu Pendeta Ruth Yuliasi boleh berkenan menerima, ya, berkat yang kami salurkan kepada Ibu dan pelayanan melalui Menara Doa Segala Bangsa. Kita tahu ini bukan jumlah uang yang terlalu banyak, tapi kiranya ini dapat memberkati Ibu Pendeta Ruth Yuliasi, dan ini juga merupakan satu tindakan profetik. Dengan kami memberkati Ibu dengan keuangan, akan ada banyak berkat keuangan yang mengalir dengan limpah dalam kehidupan Ibu Pendeta Ruth Yuliasi. Jumlah 300.000 tidak banyak, tapi kita tahu Tuhan akan lipat gandakan dengan cara Tuhan. Pak Pendeta Hotben Sitanggang, 300.000
merupakan uluran tangan kasih kepada Bapak dari MDSB. Dan ini merupakan gelombang kegerakan berkat lewat MDSB. Ini gelombang pertama. Air laut, gelombang yang datang dari tengah laut ke pantai, dia tidak pernah satu kali. Dia akan continue. Maka Tuhan akan memberkati MDSB secara kontinuitas, menjadi berkat bagi Bapak Sitanggang, bagi bapak-bapak ibu-ibu lainnya. Terimalah pemberian kasih dengan penuh kasih sayang dari MDSB kepada Anda Bapak Sitanggang dan teman-teman. Kiranya walaupun dana ini tidak terlalu besar, tetapi ini memotivasi bahwa di dalam kasih, dalam kebersamaan, kita saling menopang. Tuhan berkati Bapak. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi semua yang hadir di Menara Doa Zoom Prayer Meeting ini. Juga pagi hari ini saya sebagai wakil dari Menara Doa Segala Bangsa, dengan kasih karunia Tuhan akan memberikan berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk Pak Pendeta Yudi Lumenta. Bersyukur ya Pak, Bapak bisa hadir pagi hari ini, dan oleh karena kasih anugerah Tuhan juga Bapak mendapat berkat yang mungkin kalau dilihat jumlahnya tidak seberapa, tapi saya percaya juga Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, dan ini akan digunakan untuk pelayanan Bapak. Juga Bapak mungkin di lain hari dapat terus bergabung juga bersama-sama di Menara Doa Segala Bangsa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Begitu aja ya Pak, Tuhan memberkati.